Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, konco ngaji rahmati Allah, kita dipertemukan kembali di channel konco ngaji, yaitu channel yang akan mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan nikmat sehat dan diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali di dalam channel ini. Semoga panjenengan konco ngaji juga diberikan nikmat sehat dan ridhoi sehat panjenengan untuk digunakan dalam hal jihad fisabilillah. Salah satunya adalah dengan cara senantiasa mengikuti channel konco ngaji dalam rangka tolak ilmu. Konco ngaji dirahmati Allah, mari kita baca pertanyaan dari konco ngaji yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan mana yang lebih akurat di dalam menentukan datangnya bulan Ramadan, apakah dengan metode hisab ataukah dengan ru'yah, sebagaimana yang ramai diperbincangkan pada kali ini, karena terdapat perbedaan penentuan awal Ramadan tahun ini, yaitu tahun 1443 Hijriah. Matur nuwun, terima kasih atas penjelasannya. Semoga Allah meridhoi dan memberikan hikmah kepada kita semua untuk senantiasa menjaga hati kita agar senantiasa ikhlas menerima setiap keputusan dari Allah dan petunjuk dari Allah, dan semoga Allah ridha kita memasuki bulan Ramadan ini dengan qalbun salim, hati yang lurus yang hanya mengharap ridha dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah konco ngaji rahmati Allah, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mengkaji, yaitu pertanyaan dari konco ngaji ini yang luar biasa, sebagaimana yang sekarang ramai diperbincangkan, apakah yang paling akurat itu menggunakan metode hisab atau ru'yah ya dalam menentukan datangnya awal Ramadan, karena tahun ini tepatnya tahun 1443 Hijriah dapat perbedaan dalam mengawali bulan puasa. Konco dirahmati Allah, mari kita buka mushaf kita, yaitu di surat Yunus surat ke-10 ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala samsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Konco rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah Allah yang menjadikan matahari dan bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah Allah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Jadi dengan ayat ini kita semua paham bahwa memang ilmu hisab itu ternyata sangat akurat, sebagaimana telah Allah tetapkan dengan perhitungan ilmu falak dan hisab, maka kita bisa menentukan bilangan tahun dan perhitungan waktu, yaitu seperti waktu masuknya sholat, kemudian awal bulan, kemudian tahun, kemudian menentukan kapan datangnya wukuf di Arafah dan kapan datangnya Idul Adha. Dan sudah dibuktikan bersama bahwa ilmu falak dan ilmu hisab ini atau ilmu astronomi ini sangat akurat, tidak melenceng sedikit pun. Bahkan gerhana matahari bisa dihitung kapan datangnya, sampai dengan tidak hanya jam, sampai dengan jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa mulainya, sampai nanti berlangsung selama berapa jam, berapa menit, berapa detik, semua akurat. Itulah ilmu Allah yang telah diberikan kepada hamba-hambanya yang berupa manusia, yang bernama manusia. Kemudian pertanyaannya, kalau ilmu hisab, ilmu falak ini sudah terukur, teruji kebenarannya dan juga
paling mutakhir atau paling tepat bisa menghitung sampai bahkan bisa menghitung kapan gerhana matahari atau gerhana bulan akan datang sampai ke detik-detiknya, berapa detik itu bisa ditentukan dan itu sudah dibuktikan akurat. Pertanyaannya kenapa kita harus memakai ru'yah ketika menentukan awal bulan Ramadan? Baiklah konsen dirahmati Allah, mari kita belajar dari hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika kalian melihat hilal maka berpuasalah. Jika kalian melihatnya lagi, maka berhari rayalah. Jika hilal tertutup, maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Riwayat muttafaqun alaih. Konsen dirahmati Allah, dari dua hadis yang mulia ini, maka kita dari hadis yang mulia ini dan juga dari ayat tadi di surat Yunus surat ke-10, kita bisa bermuhasabah atau mengaca diri bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menetapkan ketika menentukan bulan, tahun, wukuf dan Idul Adha atau bahkan gerhana matahari dan gerhana bulan, dipakailah yang namanya ilmu falak berupa hisab atau perhitungan, dan itu dibuktikan sangat akurat sampai ke detiknya pun insya Allah akurat. Tapi dari hadis yang mulia tadi kita belajar bahwa khusus, nah ini perhatikan, khusus untuk datangnya bulan Ramadan, karena begitu mulianya bulan Ramadan sampai-sampai Rasulullah Muhammad SAW itu memerintahkan untuk melihat hilal. Seperti hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu tadi, jika kalian melihat hilal maka berpuasalah, jika kalian melihatnya lagi maka berhari rayalah, dan jika hilal tertutup maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Muttafaqun alaih. Konsen dirahmati Allah, kita harus melihat fenomena dua ilmu falak dan ilmu ru'yah yang kita gunakan ini untuk menghitung menentukan waktu, baik datangnya waktu sholat, datangnya bulan dan tahun Hijriah, serta untuk menentukan wukuf serta hari Idul Adha, dan ru'yah untuk menentukan datangnya bulan Ramadan. Kita harus bermuhasabah bahwa sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW itu memberikan keleluasaan untuk menghitung bulan dan waktu beribadah selain bulan Ramadan. Gunakanlah ilmu falak dengan cara hisab. Tetapi ketika kita memasuki Ramadan, menentukan bulan mulia yang Ramadan, yang bulannya adalah penuh keberkahan dan penuh ampunan, Rasulullah SAW bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, jika kalian melihat hilal maka berpuasalah, jika kalian melihatnya lagi maka berhari raya, jika hilal tertutup maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Sekarang pertanyaannya, nah kan jelas kadang-kadang tertutup, itu kan menjadikan tidak akurat. Konsen dirahmati Allah, yang jadi masalah di dalam hal ini bukan masalah akurat dan tidaknya, lebih akurat ilmu falak dengan hisab ataupun dengan ru'yah, tetapi yang lebih penting semua itu adalah untuk menguji hati kita atas ketaatan kita pada Allah dan Rasulnya. Mengapa demikian? Karena Rasulullah Muhammad SAW diutus kepada kita adalah untuk memberikan teladan atau sebagai contoh untuk cara beribadah, dan Rasulullah sudah mencontohkan untuk memulai bulan Ramadan. Maka lihatlah hilal, jika engkau melihat hilal maka berpuasalah, jika engkau melihat hilal lagi maka berhari raya, jika hilal tertutup maka genapkan menjadi 30 hari. Mari kita buka mushaf kita di surat Al-Ahzab surat ke-33 ayatnya 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Rahmati Allah, sungguh
telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Bagi siapa? Yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Maka mari kita bermuhasabah ketika kita memulai bulan Ramadan, kita sami'na wa ta'na dengan contoh Rasulullah dengan menggunakan metode ru'yah. Karena apa? Itu diperintahkannya Rasul itu sebagai contoh bagi umat muslim adalah untuk orang-orang yang mengharap rahmatnya Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayatnya 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar bertakwa. Tujuan akhir dari puasa Ramadan adalah takwa. Nah, takwa itu apa? Mengikuti, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya mastata'tu. Baik dalam menjalankan perintah semaksimalnya, dalam meninggalkan larangan adalah semaksimalnya. Maka kita diperintahkan oleh Rasul, dicontohkan oleh Rasul sebagai suri teladan kita dengan cara menyambut atau melihat datangnya bulan Ramadan dengan cara ru'yah atau melihat hilal. Jadi maka bentuk ketaatan itu diwujudkan dengan kita sami'na wa ta'na mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang diabadikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tadi. Dan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallahi wa rusuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya konsentrasi Allah, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah yaitu Al-Quran dan Rasul yaitu sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi sebagai orang yang bertakwa, maka kita wajib taat pada Allah, taat pada Rasul dan ulil amri. Dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah melaksanakan ru'yah dan menentukan dengan sidang isbat datangnya bulan Ramadan. Jadi sekali lagi konsentrasi rahmat Allah, kesimpulan dari kajian ini adalah sesungguhnya dengan datangnya bulan Ramadan ini untuk menguji ketakwaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ketika kita menentukan waktu bulan, kemudian tahun, kemudian waktu masuknya sholat, kemudian datangnya wukuf serta hari raya Idul Adha atau datangnya gerhana matahari dan bulan, kita menggunakan metode yaitu ilmu falak dengan cara hisab atau menghitung. Kemudian karena kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan, maka Rasulullah SAW khusus memerintahkan untuk melihat datangnya bulan Ramadan dengan cara ru'yah atau melihat hilal. Semua itu adalah untuk menguji ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana telah Allah firmankan di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 59, dan juga agar kita taat kepada contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum
fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Semoga ini ada manfaatnya untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah dan Rasulnya dalam rangka kita menyambut bulan Ramadan. Bagaimana mungkin kita akan menjadi hamba Allah yang bertakwa sebagaimana tujuan puasa yang difirmankan di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 183 ini, jika kita mengawali bulan Ramadan sudah tidak taat pada perintah Allah dan Rasulnya. Maka mari kita muhasabah diri untuk berpikir dengan hati yang kepala yang dingin, dengan hati yang lapang, dengan ikhlas hanya mengharap ridha Allah, agar kita termasuk hamba Allah yang takwa, yang taat pada Allah dan Rasulnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.